Hai Tim, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kita tetap dijaga kesehatannya selalu ya, hari ini hingga seterusnya. Nah, Tips, kembali lagi nih di segmen High Talks, di mana segmen yang paling dinantiin banget nih di Highcom. Di mana pada siang hari ini, kita dan saya sendiri akan mengajak kalian semua untuk berbincang-bincang mengenai salah satu tim dari Gunadarma Esport yang menjuarai juara satu di ranah Asia nih, Pips. Nah, untuk kalian semua yang belum tahu mengenai kejuaraan ini, kita langsung saja berbincang-bincang dengan ahlinya, dengan salah satu anggotanya langsung, salah satu anggota dari tim Tinfor, anggota yang menjuarai kemarin PFP Esport ini, yaitu ada Kak Arik. Halo Kak Arik, selamat siang. Nah, Kak Arik, boleh nih perkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tips di luar sana nih, agar kita lebih saling kenal. Kan tak kenal maka tak sayang nih, Kak. Silahkan Kak Arik. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Arik Arunda Zaneta, biasa dipanggil Janet kalau di kampus. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Informatika kelas 3, ya 13. Oke, sebelum kita ke ranah championnya nih ya kan, kita pemanasan dulu nih Kak. Nah, pasti banyak dari para daripada followers Highcom ya kan, daripada para masyarakat Gunadarma pasti kepo nih ya kan. Sebenarnya siapa sih pemenang dari PFP Esport ini? Kan salah satunya yang mewakili Indonesia itu adalah tim Tinfor. Nah, tim Tinfor sendiri adalah bagian dari Gunadarma Esport. Nah, mungkin para masyarakat Gunadarma dan masyarakat lainnya pengen tahu nih, siapa sih Kak Gunadarma Esport itu? Boleh dijelaskan Kak? Sebenarnya awalnya Gunadarma e-sport itu kayak sekedar perkumpulan manusia-manusia yang demen main game gitu ya, yang berkuliah, berstatus kuliah di Universitas Gunadarma. Yang awalnya ya cuman kecil, sekedar komunitas dari beberapa game gitu, kayak terutama yang paling pertama itu Mobile Legends kan. Dari situ kita kayak komunitas kecil. Terbentuknya itu tahun 2018 atau 2019. 2018 mulai ada omong-omongan, terus 2019 itu mulai kayak bener-bener terbentuk kayak komunitas gitu sih. Dari yang namanya itu MSL, untuk student leader, terus kita kayak ngadain turnamen kecil-kecilan kayak gitu-gitu, gathering kayak itu tahun 2019 mulai aktifnya, terus ya mulai berkembangnya lah gitu di akhir tahun 2019. Dari mulai pencarian tim juga, maksudnya tim yang benar-benar sama satu universitas gitu. Itu berarti di Gunadarma Esport sendiri kira-kira sampai saat ini nih Kak, dari awal terbentuk hingga saat ini itu udah ada berapa tim Kak? Udah terbentuk berapa tim? Dari MLBB-nya yang resmi official itu ada 4 tim. Terus dari PUBG Mobile-nya itu ada banyak tim juga sih, cuman yang juara dan mulai dikenal itu ada satu tim tuh yang sekarang dikenal #1 yang sedang bertanding di PMCC 2020, yang tahun kemarin juga juara PMCC 2019. Lalu ada game-game lain yang mulai berkembang kayak Dota 2, terus mulai mau bikin CODM dan Valorant gitu. Cuman ya mereka masih belum begitu muncul lah, karena kan masih baru juga dan masih ingin dikembangkan juga, terutama nanti saat perlombaan IEL itu tim Dota 2 akan bertanding mewakili Gunadarma. Nah Kak, kita langsung masuk nih mengenai tim Tinfor yang memenangkan PFP Esport ini. Sebelumnya kalian tahu dari mana sih turnamen PFP Esport ini? Kan sebelumnya 2019 itu udah ada season satunya ya. Sekarang season 2-nya, apakah dari 2019 kalian sudah mengikuti turnamen ini? Belum, 2019 kita belum ikut karena masih belum tahu juga info tentang turnamennya, dan kita baru tahu tahun ini itu juga undangan langsung dari PVP-nya, karena kan udah lumayan dikenal ya nama Gunadarma untuk di cabang Mobile Legends, jadi kita sering dapat undangan turnamen melalui manajer Anita. Jadi mengenai beberapa tim yang kalian kirimkan atau misalkan kan tadi undangannya itu universal ya.
Nah, katanya Gunadarma Esports sendiri itu mengirimkan 4 tim. Itu apa saja, Kak, selain tim Tinfor itu sendiri? Ada tim Gunadarma No Mercy, ada tim Gunadarma Ace, ada tim Gunadarma Flame. Sama terakhir ya itu Gunadarma Tinpur. Oke. Nah, Kak, berbicara tentang 4 tim tadi yang memasuki, yang ikut serta dalam PFC Gunadarma Esports ini, apa sih motivasi dari kalian, terutama untuk kakak nih ya kan, yang mewakili tim Tinfor dalam mengikuti perlombaan atau turnamen PFC Esports ini? Motivasi kami ya yang paling jelas ya kita ingin meraih trofi kembali gitu. Maksudnya ingin meraih gelar kembali dan membuktikan kalau Gunadarma itu mempunyai talenta-talenta yang lebih unggul dibandingkan kampus-kampus lain di cabang e-sport gitu. Dan kita ingin menunjukkan juga kalau e-sport itu nggak selamanya negatif dan buruk, tapi dapat menjadi hal yang positif gitu dan menghasilkan. Benar-benar. Ada sisi positifnya ya, Kak. Jadi bukan sekedar dikenalnya kan oleh masyarakat, ya udah main games doang gitu. Padahal enggak kok, kita ini bisa menghasilkan. Nah, omong-omong soal menghasilkan, apa sih yang kakak dapatkan atau yang tim Tinfor ini dapatkan mengenai kejuaraan ini? Dan hadiah apa yang diberikan oleh penyelenggara? Untuk turnamen PVP yang kampus qualifier itu kemarin kita untuk prize pool-nya ada, bukan prize pool total ya, untuk prize pool kemarin kita juara ada berupa cash dan berupa kayak barang gitulah dari sponsor. Untuk cashnya sendiri itu sekitar $2.400 dan untuk barangnya itu total sekitar $3.600. Nah, dari tim Tinfor sendiri kenapa nih, Kak, yang mendaftarkan hanya Mobile Legends aja, kategori Mobile Legends aja? Atau hanya fokus di sana kah? Nah, kebetulan kita baru ada pemain dan timnya itu yang sudah siap untuk bertanding ya, yang cabang Mobile Legends, yang Valorant belum terbentuk dan belum siap untuk dipertandingkan seperti itu. Untuk tahap pelaksanaannya sendiri, berapa lama sih proses kalian dalam melaksanakan perlombaan atau turnamen itu, Kak? Kalau lamanya turnamennya itu sekitar seminggu dah. Untuk pertandingan tahap nasional dan digabung dengan internasional itu seminggu. Jadi tahap nasionalnya sekitar 3 atau 4 hari, yang internasionalnya 2 hari. Kita punya strategi lebih ke kepercayaan satu sama lain ya. Kita saling percaya satu sama lain, terus habis itu membangun chemistry, dan kita mempelajari bagaimana cara lawan-lawan kita bertanding, bagaimana cara mereka ambil hero-nya, terus cara mereka rotasinya, jadi kita pelajari di situ dan ya kita menyesuaikan lah bagaimana lawannya dan kita harus melakukan apa seperti itu. Itu strategi, tapi yang paling penting ya kepercayaan satu sama lain dan chemistry antar satu pemain dengan yang pemain yang lainnya. Nah, tapi kan pasti Kak, dalam pelaksanaan sebuah perlombaan atau turnamen gitu, apalagi kan per tim ya, pasti ada dong hambatan atau kendalanya nih. Nah, apa sih hambatan dan kendala yang kalian hadapi, baik sebelum perlombaan maupun pas pelaksanaannya? Paling hambatan dan masalah yang sering kita hadapi ya jaringan sih, itu koneksi jaringan itu yang paling berpengaruh, karena ya kan kita nggak bisa benar-benar memastikan koneksi akan terus stabil dan aman. Makanya kemarin waktu yang ASEAN kita alhamdulillah dapat bantuan dari Universitas Gunadarma untuk bertanding di di tempat yang sinyalnya memadai dan bisa dibilang aman gitu dan nyaman. Terus kendala lainnya ya lebih ke strategi juga. Kita harus mempersiapkan lagi pelatihan karena kan lawannya beda beda-beda strategi gitu kan, kita jadi harus menyesuaikan juga, nggak bisa pakai strategi yang sama terus. Dan kendala yang kecil-kecilnya ya banyak lah, kayak ya namanya tim ada beberapa pemain pasti ada yang ini maunya ini, yang ini maunya ini, tapi ya itu kita ngomongin baik-baik sama-sama dan ya kita melakukannya seperti keluarga aja gitu. Jadi
ya udah kita ambil jalan tengahnya lah, gimana yang baiknya, gimana, apakah begini atau gimana gitu. Nah, menurut tim Team 4 ini sendiri, saingan terberat kalian tuh siapa sih ketika perlombaan kemarin? Sebenarnya semuanya sih sama aja gitu, harus diwaspadai dan dianalis lebih lagi untuk cara permainan dan strategi. Cuman mungkin yang paling lumayan menyusahkan yaitu Filipina. Gimana sih rasanya ketika pertama kali kalian diumumkan bahwa kalian adalah juara 1 nih, si tim Team 4 ini, ya kan, mengalahkan 5 tim dari 5 negara. Gimana sih Kak rasanya tuh? Dan kapan gitu kalian diumumkan kejuaraan ini tuh kapan? Terus di mana, lewat apa si penyelenggaranya ini mengumumkan? Kalau ditanya perasaan, yang jelas ya senang lah bisa mewakilkan nama Indonesia dan keluar menjadi juara gitu. Namanya bertanding dengan negara lain, membawa nama negara dan membawa nama kampus juga yang akhirnya dikenal sebagai kampus yang mungkin terkuat gitu. Yaitu ada rasa bangga dan senang, dan kita juga menang sama-sama gitu sebagai tim. Kita melewati banyak ujian-ujian yang kita hadapi gitu. Jadi ya alhamdulillah senang banget. Dan kalau untuk diketahuinya kita juara ya setelah kita mengalahkan lawan di final gitu. Karena kan ini kan pertandingannya seperti sepak bola gitu ya. Maksudnya ada babak ketemu satu tim dengan tim yang lainnya gitu. Satu tim lawan satu tim. Misalnya kita kan final Indonesia lawan Filipina, ya kita tahu kita juara setelah kita mengalahkan Filipina itu di babak final. Seperti itu. Nah, nih Kak, dari kemenangan ini, apa sih yang pengen dikasih oleh tim Team 4 kepada masyarakat Indonesia itu sendiri? Kalian ingin menunjukkan apa nih kepada masyarakat Indonesia selain dari, oh bahwa gue menang juara di PFPS Sport ini? Ya kita ingin tunjukin kalau Indonesia sebetulnya lebih mempunyai talenta yang lebih dan kemampuan yang lebih dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya gitu. Cuman ya mungkin belum begitu terekspos ya, jadi belum begitu yakin dan pede, tapi sesungguhnya gitu Indonesia itu jauh lebih kuat dibandingkan negara-negara yang lain, jauh lebih memiliki talenta dan ya sumber manusia yang sebenarnya lebih kuat gitu dari negara-negara lain. Dan yang jelas kita ingin membuktikan juga kalau dengan game kita juga bisa membanggakan. Ya benar-benar SDM ya, SDM di Indonesia itu bisa berkualitas loh, ya kan, dengan adanya game ini. Jadi bukan hanya sekedar para gamers yang memainkan games, tapi juga bisa meranah ya kan ke internasional, ke dunia gitu ya kan. Ya. Nah, tadi kan untuk masyarakat Indonesia, kita spesifikkan kepada untuk mahasiswa itu sendiri. Pesan apa nih Kak yang ingin Kakak sampaikan sebagai perwakilan dari tim Team 4 kepada mahasiswa yang mungkin punya minat yang sama seperti kalian? Apapun yang kalian punya, apapun bakat atau talenta yang kalian punya ya harus dikembangkan gitu, jangan disia-siakan. Terus ya kalian juga harus tanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan, jangan setengah-setengah dan jangan labil. Jadi kalau misalnya ingin menempuh suatu jalan ya dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Dan jangan pernah lupa untuk tetap melakukan kewajiban yang sebagaimana seorang mahasiswa. Jangan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat yang beragama. Jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Oke, siap, benar. Nah, Kak, tadi kan banyak nih pasti ya kan mahasiswa sekarang gitu kan yang berminat pada dunia games ya kan, yang menjadi gamers gitu kan, nggak hanya 1 atau 2 orang. Nah, dari minat mereka ini mungkin dari mereka sendiri tuh pengen nih Kak masuk ke Gunadarma Esport. Nah, gimana tuh Kak caranya Kak? Kira-kira kalau dari mereka pengen ikut bergabung bersama kalian nih di Gunadarma Esport? Cara untuk gabung Gunadarma Esports sih gampang ya kan, kita punya official Instagramnya, itu bisa dihubungin, terus ada official adminnya juga yang bisa dihubungin kalau untuk join komunitasnya, dan yang sebentar lagi kita bakalan jadi UKM juga, itu ya tinggal mengirimkan biodata dan sebagainya, itu pokoknya ada tahap registrasinya dan yang diatur sama pihak adminnya sendiri.
Dan untuk menjadi pemain atau player inti dari official tim Gunadarmanya, yang jelas nanti ada kayak seleksi seperti itu. Ada open recruitment, ada seleksi, dan ya berjuang sungguh-sungguh lah di tahap seleksi itu supaya bisa kepilih menjadi salah satu pemain dari cabang-cabang game yang ada di Gunadarma Esport. Ada syarat atau ketentuan tertentu kah? Kayak misalkan harus tingkat 2 kah? Atau hanya dari jurusan informatika aja atau bagaimana kak? Untuk syaratnya yang penting ya mahasiswa resmi Universitas Gunadarma. Syaratnya itu doang sih, mahasiswa resmi Universitas Gunadarma. Dan ya benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengikuti perlombaan-perlombaan dan punya talenta gitu yang dinilai dapat masuk ke pemain ofisial seperti itu. Nah, pendapat kakak nih, ya kan sebagai penutup juga, apa sih pendapat kakak mengenai pandangan masyarakat di luar sana yang berpandangan bahwa gamers itu ya udah cuman buang-buang waktu gitu ya kan, cuman kalian malah jadi kuliahnya malah jadi terbengkalai karena games gitu. Itu gimana pandangan kakak? Dan mengenai bahwa yang main game itu ya udah cuman lelaki aja gitu, cuman buat cowok-cowok aja gitu, Mobile Legends, Dota segala macam lainnya itu cuman ranah buat cowok aja gitu, cewek nggak boleh gitu. Kalau cewek yang main game seperti itu atau mungkin gabung di Gunadarma Esport, mungkin ada pandangan miring dari masyarakat. Itu gimana tuh menurut kakak? Pendapat kakak tuh gimana tuh kak? Kalau menurut saya pribadi ya mungkin kenapa masyarakat atau pada umumnya orang tua menganggap game atau e-sport itu kurang bermanfaat ya mungkin karena anak-anaknya atau player-player yang memainkan gamenya tersebut kurang tanggung jawab gitu. Kayak misalnya dia bermain game jadi melalaikan waktunya atau dia melupakan kewajibannya sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kewajibannya sebagai anak gitu, sebagai umat yang beragama gitu, sampai dia ninggalin ya kewajiban dia dalam beragama, dalam berkeluarga, itu dia tinggalin semua lah gitu, cuman ya hidupnya kayak buat game doang. Itu sih yang mungkin membuat pandangan masyarakat itu buruk gitu tentang game. Sebetulnya ya jika dia lakukan dengan tanggung jawab dan ada porsinya dan juga dia ya main game itu sebagai hal yang menghasilkan gitu, nggak menghabiskan waktu banyak gitu, punya porsinya masing-masing jadwalnya untuk latihan, untuk bangun chemistry-nya, untuk membangun strategi, hanya sekedar itu maksudnya benar-benar tuh bermainnya itu untuk prestasi gitu, nggak masalah sih. Pasti orang juga, masyarakat juga akan terima dan bahkan mungkin menjadi bangga gitu dengan anaknya yang berprestasi dalam bidang tersebut. Yang penting ya dia tetap tanggung jawab gitu. Benar, jadi maupun dimanapun tempatnya ya kan tuh buat mahasiswa Gunadarma lainnya ya kan yang nanti akan melihat sesi wawancara kita ini bersama Kak Arik nih, salah satu anggota dari tim Tinfor, bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan apa yang dikatakan oleh Kak Arik tadi, dan serta perjuangan dari tim Tinfor itu bisa dijadikan motivasi nih untuk kalian ya kan, dimanapun kalian kuliah atau dimanapun kalian berada tempatnya, bagaimanapun kalian tetap bisa melakukan apa yang kalian suka, tetap bisa menjadi pemenang dalam kehidupan, baik itu dalam ranah game seperti Kak Arik tadi, seperti teman-temannya, seperti anggota tim Tinfor ya kan, ataupun dalam hal-hal lainnya. Ya benar-benar. Oke Kak, sekian. Iya betul. Oke, Kak Arik, segitu saja nih wawancara kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semangat terus untuk Kak Arik beserta tim Tinfornya. Kami dari perwakilan, saya mewakili dari Highcom sendiri, serta perwakilan dari para mahasiswa Gunadarma, sekali lagi ingin berterima kasih kepada tim Tinfor yang akhirnya membawa nama Gunadarma serta membawa nama negara kepada ranah internasional dan ranah Asia. Iya, baik, sama-sama juga untuk tim Highcom ya, telah mewawancarai Gunadarma Esport. Terima kasih kembali.